Selamat siang semuanya. Kali ini dalam podcast PKA 7, saya kedatangan beberapa narasumber. Yang pertama ada Pak Dira, kemudian ada Pak Azhar, ada Pak Swaidi, ada Pak Darmadi, dan Pak Andri. Hari ini kita akan membahas sebetulnya terkait kebijakan SDM Emas 2024. Ini salah satunya adalah program 500 doktor. Tentu ini menjadi hal yang menarik untuk dibahas, khususnya dalam konteks bagaimana nanti penataan organisasi BMKG dan bagaimana pola karir para pegawai yang disekolahkan tersebut. Karena tentu kita membutuhkan rumah bagi pegawai-pegawai yang sudah menjalani pendidikan. Dan ini saya akan menanyakan ke Bapak-Bapak di sini. Mungkin ada yang pro, mungkin ada yang kontra, tapi kita mulai dari sisi kanan, dari Pak Dira. Bagaimana Pak optimisme Bapak atau pendapat Bapak mengenai program tersebut, Pak? Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Bagus. Terima kasih juga sebenarnya hadir Pak teman dari UPT yang lain juga. Yang jelas satu, saya berasal dari UPT Samratulangi Manado, melihat bagaimana program di BMKG sekarang, bagaimana mencetak 500 dokter itu tadi. Satu sisi kita merasa sangat ada keberatan juga terkait SDM kita di daerah misalnya tadi. Jelas kita di daerah kadang dipacu oleh keinginan dari pusat, misalnya semuanya ikut talent scouting untuk bisa masuk di dalam program 500 dokter itu tadi. Nah, tentu nanti teman-teman akan berbondong untuk ikut talent scouting. Ada juga persepsi kita di daerah, misalnya menganggap nanti SDM-nya akan habis, semuanya akan ikut dengan program dokter tersebut. Apakah nanti selesai pendidikan mereka akan balik lagi ke stasiun? Tentu akan mengurangi tenaga SDM kita yang ada di stasiun. Satu sisi juga ada juga yang kita persepsi seperti ini. Misalnya nanti dokter itu akan kemana? Apa mereka itu nanti akan balik ke stasiun atau memang nanti akan menjadi semua akan menggantikan, misal ada presiden kita KUPT, wah ini KUPT akan terancam juga nanti KUPT-nya seperti Pak Soedi semua nanti dokter semua nanti ya akan jadi KUPT-nya. Jadi kita yang sekolahnya mungkin hanya sampai S1 atau S2 tidak akan jadi KUPT juga. Tapi satu sisi mungkin pemahaman atau pengalaman dari awal misalnya terkait dalam manajemen mengelola UPT sangat penting juga, harus dari bawah juga. Mungkin kalau semuanya nanti dokter yang langsung di upgrade untuk jadi KUPT, mungkin akan kita lihat juga pengalamannya mungkin membangun stasiun dari awal. Mungkin itu Pak bagus dari saya. Terima kasih Pak Dira. Selanjutnya, ini kami sisi kanan, jadi kita mulai semua dari Pak Azhar. Bagaimana Pak pendapatnya? Ya, terima kasih Pak Bagus. Jadi sangat menarik yang disampaikan oleh Pak Dira tadi. Kami yang dari Indonesia Timur, sangat menarik tim program 500 dokter. Tetapi kami yang di Timur ini belum sampai berpikir ke sana. Jadi jangan sampai ada kesenjangan kita. Jangankan 500 dokter. Untuk memenuhi SDM yang ada sekarang saja itu sangat terbatas, baik dari segi jumlahnya maupun dari SDM untuk setiap unit-unit. Umpamanya saya belum punya teknisi, tidak ada tenaga administrasi, semuanya alumni STMKG, dan akhirnya harus multitasking, harus bisa mengerjakan semua. Nah, anak-anak teman-teman sangat menyambut baik. Cuma itu tadi, dengan sambutan yang baik itu, kita berpikir, apakah dengan berangkatnya itu untuk menutupi tenaga kerja atau SDM kita yang sekarang sudah sangat kekurangan itu akan diisi dari mana? Sementara alumni STMKG yang digelontorkan setiap tahun itu sangat terbatas. Belum lagi yang masih istilahnya kasarnya Jawa sentris, semuanya mau bergerak ke barat. Nah, itu yang menjadi hambatan kita. Nah, mudah-mudahan di samping program dokter 500 dokter yang malah diutamakan luar negeri ya, mudah-mudahan malah diberikan kesempatan juga di daerah itu perguruan tinggi diadakan kerjasama
memanfaatkan perguruan tinggi di daerah, mendorong supaya perguruan tinggi juga itu meningkat, sehingga kalau fokus kita hanya ke luar negeri, kasihan perguruan tinggi yang berada di Indonesia Timur tidak akan maju-maju. Saya kira gitu Pak Bagus. Terima kasih Pak Azhar. Nah, selanjutnya mungkin kalau kita lihat lebih tajam Pak, Pak Swaidi kan kebetulan doktor. Iya. Bagaimana nanti pola karir? Tentu kita sebagai pegawai negeri ini kan kita punya jenjang jabatan ya. Iya. Dan kepangkatan itu ada. Itu kenapa sebetulnya diatur kan persyaratan untuk jabatan tertentu pangkatnya sekian. Maka itu kan tidak bisa di bypass dengan sekolah saja. Nah, dengan kedepannya tentu dengan otomatisasi, dengan teknologi yang semakin berkembang, tentu BMKG juga 10 tahun, 15 tahun ke depan akan berbeda wajahnya dengan yang sekarang, baik di UPT maupun di pusat. Kalau menurut Pak Swaidi bagaimana Pak kelanjutan program ini nanti? Oke, Mas Bagus. Jadi pengalaman kami ya dulu kita ada program Pusdiklat pertama kali. Itu membentuk 20 dokter awalnya. Itu tahun 2009. Dan sebenarnya itu Pusdiklat tahun 2009 kemarin itu membentuk S1, S2, dan S3. Termasuk Pak Andri. Kemarin ikut S2 di Pusdiklat tahun 2012 ya. Jadi ternyata kita belum siap pada waktu itu. Artinya lulusan mau dibawa kemana kita belum siap. Pada waktu itu pimpinan mungkin berpikir, oh ya STMKG masih membutuhkan para dosen-dosen. Maka kita taruh oleh pimpinan ditaruh ke STMKG ya. Di STMKG. Cuman masalahnya nggak setiap orang punya karakter pengajar. Ada yang karakter pengajar, ada karakternya peneliti dan lain-lain ya. Jadi itu yang membuat ada penolakan di antara lulusan-lulusan yang dokter tadi ya. Nah, terus kemudian cita-cita besar sekarang nih BMKG nih. Cita-cita besar supaya menjadi global player, maka perlu menciptakan 500 dokter. Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama. 500 dokter ini mau lari kemana, dibawa kemana? Apakah mereka nanti pulang balik ke STMKG lagi mengajar, atau mereka pulang mengembangkan kantornya masing-masing, atau memang mereka diciptakan untuk membangun stasiunnya, membangun UPT-nya. Nah ini yang masih menjadi pertanyaan seperti tadi yang disampaikan Pak Azhar. Kita aja sendiri masih kekurangan pegawai. Di Padang Panjang itu butuh 40 pegawai Pak. Kita masih punya 25 pegawai, baru punya 25 pegawai. Mungkin stasiun-stasiun yang lain itu sama ya. Nah itulah yang menjadi pemikiran bersama, gimana sih 500 dokter ini mau kita apakan gitu ya. Nah kalau pemikiran saya, kalau tanpa adanya rencana yang baik, hanya cuman cita-cita besar tapi tidak punya rencana ke depannya seperti apa, targetnya seperti apa, maka akan menjadi suatu wacana saja sehingga menjadi pengumpulan fungsional aja, kumpul fungsional madya. Dan kita ketahui bersama level sekarang di BMKG 5 tahun ke depan menuju madyanya itu lebih banyak daripada fungsional di bawahnya ya. Nah ini jadi masalah besar sebenarnya. Nah itulah yang perlu kita pikirkan, tahapan seperti apalah yang harus kita pikirkan supaya BMKG dengan 500 dokter ini lebih bermakna dan lebih melakukan percepatan di global player. Menurut saya itu Pak Bagus. Oke. Terima kasih Pak Swaidi. Ya. Nah selanjutnya Pak. Ya. Nah, selanjutnya kalau kita teruskan Pak, tadi disampaikan semuanya ini merasa kekurangan SDM Pak. Gitu. Tapi kita lihat di negara-negara maju mereka itu kelas SDM. Semakin tahun semakin sedikit SDM-nya karena semuanya kan teknologi yang ambil alih fungsi-fungsi itu. Gitu. Nah dari Pak Darmadi mungkin ini bagaimana Pak konteks hubungan antara tadi yang disampaikan dan kemudian masa depan BMKG ini ke depan gimana? Ya, baik Pak Bagus. Pertama, saya setuju sekali dengan pendapat Pak Swadi tadi Pak.
sebelum program ini diluncurkan 500 dokter ini, mungkin kita punya rencana awal yang matang dulu. Nah, menanggapi dengan les SDM tadi, mungkin sebelum BMKG ini beranjak ke otomatisasi semua, mungkin kebijakan BMKG ini bisa mungkin nanti kayak BKO kan pegawai di mana tempat-tempat yang padat nanti akan dikirim ke dulu kemana nanti SDM-nya yang nanti sekolah-sekolah tadi itu Pak, kayak gitu. Nah, tapi yang jelas itu rencana ini tadi Pak. Nah, satu lagi kalau di kami itu berpendapat Pak, jangan nanti yang telah dididik ini berpendidikan tinggi itu bukan hanya untuk mengisi kantor pusat. Kami tidak setuju itu karena di daerah itu juga BMKG, di pusat juga BMKG. Data mentah BMKG pusat itu semua di daerah, semua di UPT. Jadi di UPT ini juga harus punya SDM yang berkualitas, yang mempunyai pendidikan tinggi, mempunyai wawasan yang luas gitu. Ada contoh kasus di tempat kami itu Pak, teman kami itu juga dokter dari negeri kan. Beliau sendiri kalau maunya tidak mau ke pusat, tapi karena kebijakan tadi akhirnya dipindahkan ke pusat. Jadi kami berpendapat itu Pak, BMKG itu tidak hanya di pusat, di daerah juga BMKG. Gitu Pak Bagus. Terima kasih Pak Darmadi. Nah Pak Andri, kalau kita lihat kan daerah juga formasinya adalah membutuhkan SDM yang berkualitas. Pertanyaannya adalah, apakah memang dibutuhkan pendidikan setingkat doktor kalau hanya untuk mengolah data dan menyampaikan data yang berkualitas? Kalau kami, mungkin kalau saya sebagai host, kita melihat dokter itu mungkin lebih ke modeling, membuat produk-produk yang memang IVF, fact-based working yang bisa customize sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini kami yang awam Pak. Tapi menurut Pak Andri nanti bagaimana itu Pak? Penerapan dokter-dokter ini nanti setelah selesai, rumahnya ada di mana? Dan mereka akan menduduki posisi apa sebaiknya menurut Pak Andri? Ya, kalau menurut saya bagus sekali ya program 500 dokter itu. Tetapi memang kembali lagi kita harus melihat juga sebenarnya tujuan dokter memilah. Jadi tidak semuanya harus ke bagian observasi atau bagian teknisnya, misalnya meteorologi, geofisika ataupun klimatologi. Tetapi kalau yang saya lihat ini karena perkembangan zaman teknologi yang cukup luar biasa, jadi semestinya proporsional dokter yang harus kita gaungkan itu harus lebih banyak ke teknisi atau instrumental ketimbang kita memperbanyak di teknis seperti meteorologi, geofisika dan klimatologi. Nah, kalau kita berkaca dari meteorologi dari UK, kalau kita mau lihat mereka itu dari ekspertisnya itu tidak terlalu banyak untuk yang bagian dari meteorologisnya. Justru mereka memperkuat di sisi teknisi seperti bagaimana IT-nya, bagaimana jaringannya, kemudian bagaimana memberikan produk secara tepat. Nah, seperti juga di geofisika juga gitu. Jadi para yang merancang dari yang sekarang kita sebut INA-TWS itu tidak orang geofisika murni semua, tetapi lebih banyak produk dari doktoral itu. Nah, ini yang semestinya dari BMKG juga perhatikan. Di stasiun di daerah di luar negeri, dokter itu memang ditempatkan di stasiun pengamat, tapi dokternya tidak semua 5 dokter gitu, paling 3 dokter. Tapi lebih banyak dokter-dokter yang memang bergerak di bidang IT, kemudian perbaikan alat, membuat alat yang inovasi baru. Dan kedepannya BMKG tidak mesti menjadi dibebankan oleh APBN, tapi dari 500 dokter ini bagaimana menciptakan supaya BMKG bisa menerima masukan anggaran tidak lewat APBN tersebut. Bisa kita bermain secara global player, menerima semua proyek ataupun kerjasama luar negeri yang seperti Mas Bagus pernah sampaikan, bagaimana kita menjadi bisa bersaing dengan AccuWeather, ya kan,
Tidak mesti kan orang meteorologis harus menciptakan peralatan seperti itu, tetapi memang kita butuh dokter itu bagaimana memikirkan supaya IT dari produk kita itu lebih catching, terus kerjasama di biro hukumnya itu dokternya juga itu lebih harus diperbanyak juga supaya kita bisa melihat sela-sela. Selain itu, dokter ini juga dapat berfungsi bisa mengcounter kalau misalnya jadi kita BMKG sendiri tidak jadi ciut nyali ketika kita harus berdebat dengan para ekspertis dari luar maupun dari akademisi. Jadi kita sudah punya, wah ini kita dari luar negeri banyak nih, jadi kita punya ini juga. Jadi saya rasa memang kita harus memperkuat daerah juga. Kemudian dari segi proporsional dokter itu arahnya jangan terlalu teknis terlalu banyak, tetapi proporsional ke instrumen atau pembuatan produk instrumen yang TKDN sekarang kita gaungkan, tetapi belum ada produknya itu. Nah, dokter itu menciptakan itu semestinya, menciptakan peralatan-peralatan baru yang kita bisa pakai sendiri untuk menambah jaringan-jaringan kita seperti di meteorologi, geofisika, maupun Baik, terima kasih. Tentu kita bisa menyimpulkan bahwa memang program ini ada dukungannya kuat, bahwa memang diperlukan oleh BMKG, namun dengan catatan tertentu bahwa organisasinya juga harus siap untuk menerima dan menyesuaikan bagaimana sektor pendidikan itu ditempuh masing-masing orang sesuai dengan pemetaan yang diperlukan, baik di daerah maupun di pusat. Gitu. Tentu dalam podcast kali ini kita juga menyisakan ruang bagi teman-teman nanti di kelas untuk berdiskusi. Bagaimana tadi disampaikan juga oleh Pak Andri, dokter-dokter itu nanti lebih banyak ke teknisi, misalnya untuk integrasi data, konektivitas, dan lain-lain. Tentu selain itu juga bagaimana dokter-dokter itu juga bisa berpikir mendorong bagaimana industri-industri di Indonesia ini maju. Tidak hanya BMKG-nya yang maju, tapi sektor usahanya juga maju. Terima kasih.